pemirsa podcast kelompok 21 KKN MIDR 12 UIN Wali Songo Semarang. Dalam kurang lebih 30 menit ke depan, saya Asri Lauri Wulandari akan menemani kalian di podcast kali ini dengan tema menarik, yaitu strategi mengelola sampah di masa pandemi COVID-19. Pada sesi kali ini, kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yaitu Mas Bagaskara dari Leader World Clean Up Day Pemalang. Langsung saja kita sapa. Hai Mas Bagas. Ya, Mbak. Gimana Asli. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Bagas ini dari World Clean Up Day Pemalang ya? Ya, Mbak. Benar ini, Mbak. Sebenarnya mau tanya nih sebelum masuk ke sesi podcast ya. World Clean Up Day itu sebuah organisasi kah atau komunitas kah? Kita itu basisnya sih komunitas independen, tapi kita di bawah LDIW. LDIW itu organisasi independen juga tapi internasional. Jadi kita itu bergerak di bidang relawan, volunteer. Khususnya di sampah. Kalau singkatannya WCD ya? WCD. WCD Ya, itu WCD aja biar gampang. WCD itu di Pemalang aja atau ada di daerah mana aja gitu? Sedunia. Oh, sedunia. Sedunia. Tapi di Indonesia udah banyak mayoritas. Udah banyak. Dan berarti WCD paling bawah itu kabupaten. Oh ya Mas, mau tanya nih, kalau di WCD itu kegiatannya apa aja sih selain memilah sampah? Kalau WCD sendiri, karena jujur ini kan saya baru 1 tahun ini Mbak. Dan untuk lebih detail WCD itu saya kurang paham, karena statusnya saya itu meneruskan, berarti dulu kan leadernya Mbak Nelly namanya. Karena beliau lanjut ke S2, saya menggantikan beliau, dan saya juga baru gabung tahun ini. Jadi kegiatan sementara ini yang saya lakukan dan teman-teman ya sekedar aksi, mungkin bersih sampah di tempat wisata, di sungai, dan tanaman sih, sekedar itu aja Pak. Oke. Kalau target pengelolaan sampah kemudian penanaman pohon tadi itu di mana aja Mas yang udah dilakukan di Pemalang ini? Kalau untuk sampah kita fokusnya kemarin di pantai, berarti di utara, sebelah utara Pemalang. Dan kalau penanaman sih kita di selatan ya Mbak. Jadi kita ya ibaratnya biar seimbang antara utara dan selatan. Kalau dilihat dari kegiatannya itu WCD udah kerja sama lembaga atau badan apa aja dari pemerintahan khususnya? Kalau berarti 1 tahun ini kegiatan kita melibatkan kebanyakan komunitas sesama relawan. Ada namanya KPK, Komunitas Pecinta Kali Pemalang. Itu kemarin kita mengadakan bersih sampah di pantai. Terus Aspirasa itu kemarin kita menggalang dana untuk korban bencana alam. Dan untuk dinas-dinas lembaga-lembaga negara sih mungkin kayak DLH aja sih Mbak. Dinas lingkungan itu. Kalau WCD sendiri itu udah banyak anggotanya gitu, volunteernya? Karena kita basisnya itu volunteer, jadi kayak nggak ada ikatan yang hitam di atas putih itu baku gitu kan. Jadi awal kita buka open recruitment itu ya banyak peminatnya, sekitar 40-an orang, tapi makin di sini tinggal ya 50% 20-an orang. Jadi sukarelawannya Ya dari itu hati gitu. itu untuk kortimnya, tapi mungkin untuk tiap kecamatan kan ada sendiri ranting-ranting WCD, itu belum terhitung sih, tapi untuk kortim inti itu 20-an. Oke. Kalau itu ada pengurusannya Mas? Ada, itu 20 orang itu masuk ke pengurusan. Berapa tahun? Kalau untuk periode kepengurusan kita nggak ada batasan. Jadi kalau kita mampu 50 tahun pun kita jalani Mbak. Asik. Tapi ya itu karena balik lagi basisnya kita relawan, kita nggak bisa memaksakan, dan mungkin perkembangan situasi kita juga berbeda, atau saya nanti nikah jadi nggak sempat ya kan. Ya paling lama rata-rata 2 tahun sih. Oh iya Mas, kan WCD itu banyak kegiatan ya? Ya. Lalu adakah branding di sosial media? Branding jelas, karena apa-apa sekarang serba digital ya. Jadi kita mengandalkan branding ya, yang utama tetap lewat sosial media sih Pak. Lalu brandingnya itu sosial media apa aja Mas? Untuk WCD Kabupaten Pemalang cuma punya Instagram, akun Instagram. WCDID_Jateng_PMN. Follow. Tapi aktif ya Mas itu ya? Aktif,
kita setiap kegiatan dan karena musim pandemi kayak gini jarang ada kegiatan, kita mengandalkannya paling konten edukasi sih. Oh, konten ya. Oke. Kalau WCD itu kan tadi katanya ada anggota ya. Lalu cara open recruitment-nya itu gimana, Mas? Kita tadi mengandalkan open recruitment lewat media sosial juga dan terbuka untuk umum, tidak melihat itu tua muda, yang jelas 18 tahun ke atas. Oke. Adakah sosialisasi khusus untuk SMA contoh atau anak-anak kuliah gitu, Mas? Kita sebelum pandemi sering, Mbak, maksudnya kita bekerja sama dengan misalnya SD mana, MI mana, SMA mana, SMP mana tentang pengolahan sampah, tentang pengertian limbah sampah dan lain-lain. Kita sering dulu waktu sebelum pandemi. Dan mungkin sekarang tahun kemarin baru kita paling maksimalin di media sosial ya lewat itu tadi konten-konten, terus paling radio sih, Mbak. Oh, radio. Berarti kerja sama radio ya? Oke, itu teman-teman perkenalan kita dengan World Clean Up Day dari Pemalang lewat Mas Bagas sebagai leader WCD dari Pemalang ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan yaitu dengan tema strategi mengelola sampah di masa pandemi COVID-19. Oh iya, Mas, mau tanya, menurut Mas Bagas nih, apa saja sih sampah yang paling banyak diproduksi di masa pandemi COVID-19 ini? Sampah yang paling banyak? Iya. Berdasarkan kemarin juga ada rapat dengan provinsi, WCD provinsi mengenai pembahasan tentang sampah yang makin banyak, khususnya di pandemi ini justru makin banyak, Pak. Terutama di bidang rumah tangga dan medis. Kalau di bidang rumah tangga kan kita apa-apa serba dari rumah, mesen makan dan lain-lain, itu meningkatkan jumlah sampah. Dan kalau di medis ya mungkin Mbak sendiri tahu lah, masker, APD, alat jarum suntik dan lain-lain. Berarti jumlah sampah di masa pandemi itu meningkat ya, Mas? Ya, meningkat, Pak. Dibanding sebelum pandemi. Lalu kalau memang jumlah sampah meningkat, apa itu bisa menambah dampak terhadap kasus COVID-19? Kalau dampak jelas, karena ya kita tahu lah sampah itu kan sumber penyakit. Banyak lah, contohnya kasus diare itu kan karena salah satunya karena sampah. Dan misalnya kita sakit karena sampah, jelas imun kita turun kan. Dan turunnya imun juga salah satu penyebab terjadinya atau terjangkitnya kasus corona itu, virus corona itu. Dan misalnya kita imunnya kuat pun, tapi kita posisinya tertular, terus kita beraktivitas seperti biasa, itu juga bisa menularkan lagi ke orang lain, dan berarti salah satu sumbernya adalah sampah. Itu sih. Oh, lah begitu ya. Lalu, adakah solusi untuk mencegah penularan virus COVID-19 melalui sampah itu, Mas? Ya mungkin dengan cara yang utama sih memilah sampah. Kita memisahkan antara sampah, masker terutama itu kan sangat riskan ya, apalagi yang sekali pakai itu. Bahkan bisa sampah yang kita buang ada aturannya, itu harus dihancurkan sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, cuman rata-rata kan nggak dihancurkan dulu, nggak digunting, nggak dirubah wujudnya. Itu bisa dimanfaatkan oleh oknum juga, Mbak. Oh, begitu ya? Iya, bisa jual kembali. Betul sekali. Itu sih. Jadi kita sebagai pengguna harus berhati-hati ya, Mas? Berarti intinya kalau untuk menanggulangi sih pilah sampahnya itu sih. Lalu kalau meningkatnya sampah di masa pandemi itu ada nggak sih dampak terhadap lingkungan? Kalau dampak jelas ada. Apalagi misalnya sampah itu sendiri tidak dikelola dengan baik, Mbak. Ya kita tahu juga lah, kalau banjir dan lain-lain itu juga sumbernya sampah. Dari sampah. Oke, berarti walaupun sampah sedikit ataupun banyak harus dikelola dengan baik ya, Mas? Intinya di manajemennya itu sih, di pengelolaannya itu. Nah itu teman-teman, kita harus mengelola sampah dengan baik. Ingat ya, jangan buang sampah dengan sembarangan. Berarti dampak sampah yang banyak terhadap lingkungan itu ada ya, Mas? Ya. Lalu kalau memang begitu, bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik di masa pandemi ini? Cara mengelola sampah dengan baik, mungkin kita bisa diawali balik lagi ke tadi, pilah sampah. Itu jelas valid lah pokoknya, tentang sampah itu harus tentang pilah sampah lah. Yang kedua, kita juga harus
memperpanjang umur produk Mbak. Jadi untuk para produsen nih misalnya pengrajin masker, kita juga harus memperhitungkan bahan itu. Bahan itu harus tahan lama. Jadi enggak misalnya kan masker kain kan bisa dipakai berkali-kali kan, dicuci dipakai lagi nggak apa-apa. Itu kita milih bahannya juga nggak boleh sembarangan. Karena kita kepepet, kita akhirnya milih barang yang seadanya, itu jangan. Kita juga harus memikirkan umur dari produk tersebut. Mungkin kita harus memilih ke kain yang lebih bagus, yang lebih awet, itu juga bisa mengurangi dampak limbah. Terus ada lagi mendaur ulang mungkin bisa. Banyaklah pengrajin yang memanfaatkan sampah sebagai mata pencaharian itu kan banyak. Itu sih paling tiga itu. Gitu ya. Lalu bagaimana potensi pemanfaatan sampah di masa pandemi? Potensinya sebenarnya karena kita kepepet sangat berpotensi pemanfaatan sampah itu, apalagi di bidang pendaur ulang ya. Mungkin itu pengumpulan botol terus digunakan pengumpul di giling-giling plastik dan digunakan kembali, atau itu mungkin kemasan apa itu kopi atau apa dibuat tas, atau kan banyak lah. Itu sangat berpotensi sih sebenarnya, bisa ya masukkan lah dalam keadaan yang lain. Cara pandang kita ya Mas. Saat pandemi ini kan ekonomi masyarakat ikut terdampak ya Mas, penghasilan berkurang, banyak yang di PHK dan lain-lain. Lalu bagaimana sih cara mendaur ulang sampah itu untuk bisa meraup penghasilan di masa pandemi ini? Masa pandemi ini ya itu banyak sih Mbak, maksudnya kayak pengrajin dadakan lah kita sebut, itu banyak yang memang mereka ini memanfaatkan sampah untuk mata pencaharian, karena mungkin tadi yang disebutkan Mbak itu terdampak PHK lah dan lain-lain, itu banyak. Contohnya ya kerajinan yang kita tahu yang bersampah lah, itu kresek, plastik yang dijadikan tas, kertas juga bisa dijadikan bubur kertas dan dijadikan apa, kerajinan lagi itu kan bisa. Itu sih bisa dijadikan sebagai alternatif mata pencaharian dadakan lah ya kita sebut. Dari kerajinan itu nanti kita jual begitu ya Mas, dan mendapatkan penghasilan. Oke. Lalu tapi kadang teman-teman tuh masyarakat khususnya ya malu dan tidak mau memulai gitu. Lalu bagaimana cara merubah mindset masyarakat mengenai lingkungan khususnya sampah? Ya Indonesia lah, katakanlah kita sebagai produsen sampah terbesar nomor 2 kalau nggak salah, koreksi misalnya saya salah, tapi saya pernah baca suatu artikel itu nomor 2 kita tertinggi. Dan sebenarnya mereka itu nggak sadar buang sampah itu nggak sadar, karena setiap kali kita terdampak oleh sampah itu sendiri, contohnya banjir, kita nggak pernah menyalahkan diri kita menyalahkan siapa Mbak? Ya pemerintah kan paling. Ya itu bisa kita gali atau bisa kita perlahan kikis egoisan itu mungkin dengan sosialisasi. Tapi balik lagi, sosialisasi itu kan kita nggak bisa sepenuhnya mengacu pada itu bisa berhasil gitu kan. Mungkin ya sebagai contoh kecil dari WCD itu sendiri, kita mencontohkan bagaimana padahal kita clean up itu di contoh kemarin itu di pantai. Padahal pantai itu sudah ada pengelolanya, harusnya dikelola dengan baik. Dan itu juga menjadi pencaharian warga setempat. Tapi hasilnya kan sampah itu masih tetap banyak. Dan kita mencontohkan, mengedukasi, yuk ini loh caranya tuh kita pungut, kita angkut, ada loh bank sampahnya dan lain-lain itu ada loh. Ada penyediaannya, jika kamu tidak mau mengelola, silakan kumpulkan, nanti diambil oleh dari pihak daerah itu sendiri. Berarti harapannya dari WCD ini bisa menggugah niat atau niat masyarakat untuk peduli sampah gitu ya Mas? Ya, yang jelas kalau kita lewat sosialisasi, saya rasa kayaknya kurang efektif. Mungkin lebih efektif kita mencontohkan sih bagaimana cara mengelola sampah. Ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman podcast kita kali ini dengan mengangkat tema strategi mengelola sampah di masa pandemi COVID-19. Untuk teman-teman yang ingin gabung dengan World Clean Up Day dari Pemalang atau dari daerah kalian masing-masing bisa ya. Apalagi khususnya di Pemalang, bisa menghubungi Mas Bagas langsung, bener kan Mas? Ya, terus ini nanti tanggal 19 September Mbak, 18-19 itu ada namanya event puncaknya kita. Event puncaknya kita itu diadakan di
satu dunia ini semua melaksanakan pada tanggal 18 atau 19 September nanti itu hari pilah sampah dunia yang mungkin karena pandemi ini dilaksanakan online. Jadi kita pilah sampah dari rumah seperti itu sih, tapi tidak memungkiri bahwa ya mungkin sesuai kondisi lokasi masing-masing nanti apakah memungkinkan untuk kegiatan offline-nya. Iya. Ramai kok, join aja atau hubungi leader masing-masing kota lah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut event terkait WCD tadi bisa follow Instagramnya Di WCDID_Jateng_PML. Nah, kalian juga jangan lupa follow Instagram kita, lalu juga subscribe YouTube kita. Sekian podcast kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih.